Halo guys. Oke, halo guys. Selamat datang di podcast Zazuli Podcast. Ini saya ada teman saya narasumber, namanya Pak Riki, seorang guru. Baik, Pak, langsung saja ya. Iya. Soalnya waktunya terbatas. Waktunya 15 menit. Sudah berapa lama jadi guru? Berkisar 1,5 tahun ya. Mau 2 tahun ini. Itu sih. Jadi sejak tahun 2000 kira? Ya tahun kemarin lah. Tahun kemarin 2024. Ya dari guru. Ngajar di mana? Ngajar di salah satu madrasah aliyah pelosok Latayan. Nah kebetulan aku ngajar sosiologi ditambah sama sejarah. Jadi aku ngajar kelas 1, 2, 3 itu sosiologi, sedangkan yang sejarah itu kelas 11. Ceritanya kok bisa ngajar di situ gimana? Di sekolah itu? Menarik ya. Dulu itu kan aku enggan. Memang aku lulusan pendidikan tarbiyah di UIN 1 Tulungagung. Nah kebetulan aku dulu itu nggak tertarik untuk jadi guru karena aku mengetahui memang gaji guru kan ya tahu sendirilah ya, jauh dari kata layak ya, bahkan sejahtera pun jauh banget. Nah karena mengetahui hal itu aku selama hampir setengah tahun lah aku jadi jurnalis musik di salah satu media arus utama pop culture Jakarta ya, jadi jurnalis musik di sana. Ya gaji ya alhamdulillah lumayan besar, tapi karena ada waktu di mana kan ada salah satu temenku itu kepala sekolah di sekarang sekolahanku, itu kepala sekolahnya temanku, dia itu nyari guru sosiologi. Bingung banget nyari guru sosiologi karena sulit banget untuk mencari guru sekarang ini, karena mungkin ada sebab ya. Nah sebabnya mungkin banyak Gen Z, utamanya yang jurusannya tarbiyah atau pendidikan, itu mengetahui gaji yang kurang layak dari guru, sehingga mereka mengurungkan niat untuk menjadi guru, akhirnya mencari pekerjaan selain jadi guru. Mungkin ada yang di F&B, di kopi sopa, terus ya masih banyak lainnya. Nah temanku itu kebetulan kepala sekolah, nemui aku, lalu diajaklah aku menjadi guru di salah satu madrasah aliyah di Kediri, di Kabupaten Kediri. Hanya karena memang aku punya kedekatan emosional sama dia, akhirnya aku mengiyakan, sehingga pekerjaanku menjadi seorang jurnalis aku putuskan berhenti. Padahal pekerjaan menjadi seorang jurnalis musik itu lumayan menyenangkan, karena setiap nonton konser besar, nah konser besar itu bisa gratis, ketemu teman-teman baru, jejaring baru. Nah setelah menjadi guru, akhirnya jejaringku, teman-temanku, nah guru-guru ini jejaring guru. Tapi ada yang menyenangkan, setiap pertemuan guru-guru honorer ya, yang gajinya jauh dari layak, itu adalah saling sambat. Sambat-sambatan. Perihal apa itu? Ya perihal tentang gaji ya, gaji kok terus direpel 3 bulan bahkan 4 bulan ya direpel, padahal gaji guru itu nggak sampai, ya Allah, jauh dari layak, itu pun direpel 3 bulan sampai 4 bulan, ya mengenaskan loh, sehingga membuat guru itu napasnya pendek. Setiap pertemuan saling sambat, nah itu menyenangkan, sambatan guru. Akhirnya aku menjadi guru sosiologi dan sejarah. Kalau selain gaji kan sudah menjadi obrolan umum lah
sudah tahu lah semuanya. Kalau di guru kan pasti, apalagi yang honorer kan pasti minim lah gitu. Maaf ya, ya maksudnya selain gaji apalagi selain itu, ini ada yang Gaji mungkin unik. ini ya yang sering ini bukan unik sih, ini tragis. Mungkin aku akan ceritakan tragis-tragisnya seorang guru. Ya boleh. Sambatan-sambatan dari guru-guru teman-temanku itu kebanyakan mereka, pekerjaan mereka itu melampaui iya, sering kelelahan karena banyak tugas-tugas administrasi, kebijakan-kebijakan ataupun sistem yang kurang bijak dari pemerintah ataupun Kemenak. Jadi selain jadi guru, dia juga mengerjakan tugas-tugas administrasi, mulai dari misalnya mengerjakan mulai bisa sampai jam 2 malam, dan itu gaji ya gitulah. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya bukan dia kerjakan tapi ia kerjakan juga. Lalu kemarin juga itu ada tugas guru AKG, asesmen AKG apa namanya? Asesmen, nah ya, asesmen kompetensi guru. Nah, itu menjelang tahun baru, yang seharusnya guru itu libur, tapi malah ada tugas itu AKG. Ya aku juga nggak tahu nantinya itu AKG itu akan mendapatkan apa. Tapi sejauh ini ya tidak mendapatkan apa-apa, cuma ujian, yes, seperti itu. Selain itu, selain sambatan-sambatan, mungkin ada apa ya? Hal-hal Menyenangkan. Ya, menyenangkan lainnya. Menyenangkan. Mengeluh siapa ini? Menyenangkan pasti ada ya. Menyenangkan pasti ada. Setiap pertemuan dengan murid, dengan sesama guru, itu pastinya menyenangkan. Bahkan ketika masuk kelas pun dengan keadaan sehat, dengan keadaan segar, pasti akan semangat untuk mengajarnya. Alih-alih kita memikirkan gaji, enggak sama sekali. Ketika masuk kelas pun ya kita niatkan untuk mengajar, menjadi seorang pendidik. Ya niat dengan semangat mengajari mereka, tapi di balik sisi itu kan ada tangis-tangis dari guru. Iya. Banyak hal yang menyenangkan. Nah mungkin bila ada salah satu temanku itu tanya, mengapa kok nggak melanjutkan menjadi seorang jurnalis? Ya jawabannya adalah itu karena aku punya kedekatan emosional sama temanku itu, karena dia sulit mencari guru sosiologi ataupun sejarah, sehingga aku mengharuskan untuk ya udahlah, karena aku niatku kan pengen tetap belajar terus sinau bareng sama murid-murid, ya itu. Tapi di sisi lain aku tetap melakukan kerja-kerja jurnalis, kerja-kerja kepenulisan tentang musik, tentang sastra budaya, mungkin itu, agar tetap berjalan lah kehidupan. Kalau untuk kedepannya mungkin gimana? Kedepannya Mungkin ya mungkin masih tetap begini atau gimana? Atau mungkin sebenarnya aku sudah memikirkan masa depanku gimana. Pasti kita kalau berharap dalam hal pendidikan mungkin akan sulit di tahun ini, bahkan di Indonesia pun kita akan sulit berharap pada pendidikan. Kita berbilang itu pun gaji ataupun kesejahteraan guru nggak pernah terpenuhi.
bahkan sekelas dosen pun nggak pernah terpenuhi. Gaji di bawah UMR banget. Aku sudah memikirkan masa depan. Aku sudah memikirkan mungkin aku dari dulu itu setelah lulus dari kampus aku akan melanjutkan sekolah lagi S2 untuk melanjutkan itu. Tapi hari ini aku masih mengurungkan niat dulu. Tapi aku tetap insya Allah ya semoga aja dapat rezeki akan lanjut S2 nanti. Mungkin itu. Kan juga eman-eman ya kalau nggak melanjutkan studinya. Kalau dirimu cuy, Kalau aku kan ini kamu kan masih struggle ya sama lah. Iya, sama. Guru sama kamu kerjaanmu sebagai ojol kan masih struggle. Aku juga mengetahui itu. Terus bagaimana? Ya, kalau aku, terkait sebagai seorang guru, sebenarnya aku dari keluarga sebenarnya menginginkan aku juga kalau bisa sebagai guru sebenarnya loh. Kemarin juga sempat daftar tapi belum Rezeki ya, belum rezeki, belum kepanggil. Mungkin nanti kalau ada ajaran baru, mungkin ada lowongan lagi, mungkin pengen coba lagi menjadi guru, pengen merasakan juga lah apa yang teman-teman rasakan. Kok guyu? Ini aneh. Sudah tahu jelas kesejahteraan guru itu jauh dari Ya, sejahtera. Ini malah ingin mencobanya. aku pengen mencoba ya, seberapa kuat sih aku jadi guru nanti. Pasti kamu Lagi. akan itu akan melakukan side jobmu jadi guru sekaligus jadi Ya, ojol. ya atau mungkin nanti cari sampingan lain lagi atau apa mungkin ya, nggak tahu ya. Pengen apa ya? Pengen sesuatu yang lebih menantang lagi lah. Ya, wah, istilahnya gitu. Kalau keluar dari zona nyaman lah. Ya boleh coba. Ojol ini kan sebenarnya kan waktu kuliah dulu kan emang buat sampingan kan. Kalau aku lagi emang nggak ada uang atau gimana. Tapi setelah lulus sepertinya kok aku terlalu nyaman di sini. Perlu ada suatu gebrakan lah istilahnya. Apalagi ini sudah tahun baru. Wah. Rigidnya Indonesia, rigidnya Jajuli. Menarik. Ya coba-coba aja dulu, cuy. Itu dicoba. Mungkin ya kan Kak, Kalau ada kamu kan lowongan ya. lulusan sosiologi ya. Iya. Lulusan sosiologi pasti mungkin ya nanti di SMA ataupun MA ajar. Ya coba cari-cari, sharing. Siapa tahu ada yang ngasih tahu kalau di sekolahan ini membutuhkan guru sosiologi. Coba Kalau bisa ya deket-deket sini, di Kediri sini. biar bisa ketemu orang tua ya. Ya. Kalau enggak juga pengennya dicoba-coba dulu ngajar. Itu harapan orang tua. Tapi sebenarnya aku juga istilahnya apa ya? Kalau sudah Jawa ini mamang lah. Ya. Lihat nasib teman-teman sebenarnya ada itunya juga. Tapi dalam hati kecil aku lek keenggung tak coba ya gak aruh piye rasane lah iya istilahnya. Tapi kalau berbilang tentang coba-coba, kalau kita masuk dalam pendidikan sulit ya kita melakukan coba-coba itu. Ketika kita sudah masuk dalam ranah pendidikan, ranah dalam hal dunia pembelajaran, ya kita nggak harus Iya, ya kita ya kita harus sungguh-sungguh, jangan coba-coba. Ya itu ya itulah ya kenapa kok guru itu napasnya sangat pendek. Oke, baik. Ini sudah mau 15 menit. Itu tadi podcast dari kami terkait tentang guru. Apa tuh nih? Terkait dengan guru.
profesi yang dilakoni Mas Riki di Kediri. Bye bye. Sih.